Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pentingnya pekerjaan, panggilan, dan istirahat. Ya. Nah, banyak waktu kita atau kebanyakan waktu kita adalah kita gunakan di dalam dunia kerja. Betul ya? Dan sebagai ibu rumah tangga itu pun juga sebuah pekerjaan. Nah, tetapi jarang kita membahas tentang bagaimana pandangan Alkitab, pandangan Allah terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Nah, hari ini kita akan bersama melihat tentang pentingnya pekerjaan, panggilan Tuhan di dalam pekerjaan kita, dan juga bagaimana istirahat di dalam pekerjaan kita. Ya, saya ajak kita untuk membuka Alkitab, kita membaca satu bagian dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Nah, ini masih dalam rangka penciptaan. Pasal yang pertama, penciptaan alam semesta dan manusia. Kemudian pasal yang kedua, bagaimana Allah memberikan mandat-mandat kepada manusia. Dan kemudian pasal yang ketiga itu awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, mari kita akan membaca. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari ada seorang pengusaha yang pergi ke luar pulau untuk melakukan urusan bisnisnya. Nah, setelah sepanjang hari dia melakukan pekerjaannya, kemudian pada sore hari dia luangkan waktu untuk pergi ke pantai. Dia lihat-lihat santai di situ. Nah, pada waktu dia sampai di pantai, dia melihat banyak nelayan yang sedang mempersiapkan diri untuk pergi menangkap ikan dengan perahu dan jalannya. Nah, ketika dia mengamati sekeliling, dia perhatikan para nelayan itu bekerja, tapi kemudian dia tertarik dengan satu orang, satu bapak, yang mana sedang santai di bawah pohon. Ya, dia sedang tiduran, pakai yang tali kain begitu ya, sambil ayun-ayun begini ya di bawah pohon. Nah, dia tertarik, semuanya kerja, kenapa dia santai di situ? Akhirnya dia mendekat dan kemudian dia menyapa bapak itu, mengajak bicara. Kemudian dia tanya kepada bapak itu, "Pak, kenapa bapak malah santai di sini, sedangkan teman-teman yang lain semua sedang mempersiapkan jala dan perahu untuk menangkap ikan?" Nah, bapak ini dengan santai sambil lihat begitu, ya, dia katakan, "Ya, saya sudah menangkap ikan tadi malam dan itu sudah cukup untuk beberapa hari. Dan ini saya mau istirahat dulu," begitu. Ya, santai dulu. Terus kemudian pengusaha ini mengatakan, "Lah kalau kamu sudah dapat untuk beberapa hari, kenapa kamu tidak menangkap ikan lagi?" Terus nelayannya tanya, "Lah untuk apa?" Begitu kan? Terus dia mulai menjelaskan nih pengusahanya karena ilmunya banyak begitu kan. Kalau misalnya menangkap ikan lagi, besok dapat ikan lebih banyak, kan bisa dijual. Kemudian dapat uang, bisa ditabung. Nanti besoknya lagi kerja lagi. Dapat uang, ditabung lagi, jual, dapat uang, tabung lagi. Nanti Bapak bisa beli perahu yang lebih besar. Nah, perahu yang lebih besar, nanti Bapak bisa menghasilkan ikan yang lebih banyak, harapannya bisa begitu. Nah, terus nelayannya mengatakan begitu. Kemudian pengusaha ini mengatakan lagi, "Ya betul, kalau begitu nanti setelah dapat ikan yang lebih banyak, Bapak bisa menjualnya lagi, uangnya disimpan, bisa beli perahu yang lebih besar lagi. Nah, nanti ketika Bapak sudah punya perahu yang lebih besar, Bapak punya uang lebih banyak, Bapak bisa beli perahu yang kedua, beli perahu yang ketiga, beli perahu yang keempat." Nah, sampai di titik itu, Bapak sudah nggak perlu lagi menjadi orang yang nangkap ikan langsung. Bapak tinggal sewakan perahunya, tetangga-tetangga tinggal bayar kepada Bapak. Bapak bisa hidup santai, dia bilang. Setuju ya? Terus kemudian bapak itu melirik ke pengusaha. "Lah kamu pikir yang sekarang aku lakukan apa?" Santai juga, begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dialog ini ya, seolah-olah ingin menunjukkan kepada kita apa? Bahwa pekerjaan itu kalau bisa, ya nggak usah dikerjain. Tidak sedikit orang yang melakukan pekerjaan tetapi dia
tidak menyukai pekerjaannya, terpaksa melakukan pekerjaan, dan kalau dia giat seperti pengusaha ini, dia berusaha giat, dia berpikir bagaimana mengumpulkan sebanyak mungkin uang, dan kemudian ketika dia punya banyak uang, dia bisa pensiun dini ketika umurnya masih muda, tanpa dia harus bekerja lagi. Maka hari ini kalau kita lihat di dalam seminar-seminar motivator begitu ya, yang ditekankan apa? Bagaimana pensiun di usia muda, punya kekayaan sekian supaya kita tidak usah bekerja lagi dan kita bisa santai. Nah, sehingga seolah-olah pekerjaan itu sesuatu hal yang sangat tidak disukai. Kalau bisa nggak usah kerja. Pekerjaan sesuatu hal yang dihindari. Bahkan orang benci tidak sedikit dengan pekerjaan yang dia lakukan. Maka ada orang mengatakan, atau pepatah mengatakan, I hate Monday. Betul ya? Saya benci kalau hari Senin. Karena apa? Senin mulai kerja, nanti Jumat. Wah, thanks God, it's Friday. Ya, Tuhan terima kasih, ini hari Jumat, besok libur santai. Nah, saudara, kita hari ini akan melihat, ya, sebetulnya bagaimana Tuhan memandang pekerjaan kita. Yang mungkin hari ini kita merasa bergumul sekali dengan pekerjaan, kita merasa itu semua kita lakukan dengan rutinitas. Apakah betul hidup saya itu seperti ini saya habiskan untuk melakukan ini dari pagi sampai sore mungkin malam, dan besoknya saya lagi lakukan itu sampai malam. Apakah betul ini arti hidup? Belum lagi kita berpikir bahwa mungkin pekerjaan yang kita lakukan itu belum tentu mencukupi kebutuhan kita. Dan waktu kita sudah habis. Dan betul-betul kita mungkin sangat membenci pekerjaan kita walaupun kita terpaksa melakukan itu setiap hari. Nah, mari kita lihat yang pertama adalah bahwa pekerjaan kita itu berarti, bermakna, bernilai bagi Tuhan. Saudara, pada waktu gereja abad pertengahan pada zaman reformasi, itu tahun 1500-an, ya, itu kita tahu peralihan dari gereja yang lama, kemudian ada reformasi. Ya, reformasi di mana Martin Luther dan sebagainya itu menggerakkan bagaimana orang kembali kepada Alkitab sebagai landasan hidup kita. Nah, pandangan gereja pada zaman abad pertengahan itu berpikir bahwa pekerjaan yang ada pada umumnya itu adalah bukan pekerjaan dari Allah. Sebab mereka berpikir bahwa karena akibat dosa, bahwa pekerjaan itu adalah diberikan akibat manusia berbuat dosa. Jadi pekerjaan itu adalah akibat dari dosa manusia. Maka pekerjaan-pekerjaan itu bukanlah pekerjaan dari Allah. Pekerjaan yang dari Allah adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam gereja. Di dalam komunitas biarawati, itu adalah pekerjaan yang dari Tuhan. Baca firman, melayani orang, mendoakan orang, itu pekerjaan dari Tuhan. Tapi pekerjaan di luar biara, ya, itu adalah pekerjaan bukan dari Tuhan. Lalu Martin Luther menegaskan satu hal, ya, dia kembali kelihatan pada Alkitab. Bahwa tidak bisa memisahkan ini pekerjaan dari Allah dan ini bukan pekerjaan dari Allah. Dan Martin Luther menjelaskan dengan begitu banyak, dengan satu tujuan untuk menyatakan bahwa semua pekerjaan yang baik itu berasal dari Allah. Maka kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang kita baca, ya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pekerjaan diberikan Allah kepada manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosanya di pasal 3. Ini yang mau ditekankan oleh Martin Luther pada waktu itu. Bahwa semua pekerjaan yang baik, baik di dalam gereja, di dalam biara, maupun di luar gereja, ketika itu pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang berasal dari Allah. Dan itu sudah diberikan bukan sebagai akibat dari manusia berdosa, tapi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Maka kita lihat ayat ini menarik sekali. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan manusia itu ditempatkan dalam taman itu.
Jadi taman itu sudah disediakan Tuhan dan manusia sengaja ditempatkan di taman itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara, kata mengusahakan dan memelihara itu cakupannya sangat luas. Ya, itu adalah memberi makna bahwa walaupun penciptaan itu baik, dan Tuhan katakan sangat baik, tapi Allah menempatkan Adam dan Hawa untuk mengusahakan, untuk bekerja, untuk menciptakan sesuatu, untuk membuat sesuatu, ya, dan juga untuk memelihara sesuatu, supaya apa yang dipercayakan taman Tuhan itu, dunia yang Tuhan percayakan itu, tetap berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau. Nah, saudara, ada seorang penulis buku, dia menceritakan di dalam bukunya sebuah kisah perumpamaan, ya, sebuah umpama, ya, bahwa kalau seandainya hari ini ada kapsul waktu, ya, kapsul waktu itu artinya bahwa kita bisa membawa orang dari zaman dulu ke zaman sekarang tiba-tiba begitu, ya. Nah, dia memberikan cerita begitu. Seandainya kita ada kapsul waktu, kemudian kita bawa Adam dan Hawa itu datang ke tempat ini persis di depan kita, ya. Kemudian pada waktu Adam dan Hawa datang, kita katakan, "Halo Adam." Begitu, ya. Dan kemudian sebentar saya tak minum dulu. Nah, saudara, pada waktu kita mau minum begini, ya. Pada waktu kita mau minum begini, kemudian Adam itu, dia tanya kepada kita, "Loh, ini apa?" Kita sampaikan bahwa ini botol air minum yang berisi air dan kita bisa bawa mana-mana gampang untuk diminum. Nah, zaman Adam dan Hawa kan gak ada ini, betul kan? Maka dia bingung lihat ini nih. Terus dia, "Loh, ini dibuat dari apa?" Maka kemudian kita menjelaskan, oh, ini terbuat dari satu bahan yang sudah ada sebetulnya di bumi ini yang Tuhan berikan. Tapi kemudian kita olah dari situ dan kemudian bisa jadi botol plastik seperti ini. Itu dari bahan apa? Macam-macam bahannya. Ya, tapi itu kemudian bisa jadi seperti ini. Wah, dia kaget setengah mati. Ya. Dan kemudian ketika dia lihat baju saya, "Loh, kok bajunya bagus sekali?" Sedangkan dia bajunya cuma dipotong dari kulit domba, begitu kan? Ya, asal begitu nggak ada jahitannya sama sekali. Dia lihat, "Loh, ini dibuat dari apa?" "Ini dibuat dari tanaman juga." Begitu. Nah, kemudian dia heran bahwa ternyata ada satu hal yang dia tidak duga bisa terjadi seperti itu. Nah, saudara, Tuhan memberikan manusia kepercayaan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, dunia ini. Dan Tuhan ketika manusia itu lahir, Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Sehingga ada orang yang kemudian meneliti, menciptakan sesuatu. Ingat 2 minggu lalu kita belajar tentang kita adalah gambar dan rupa Allah. Allah yang adalah Allah yang mencipta, kita juga adalah orang yang mencipta. Tapi Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita menciptakan sesuatu dari yang ada menjadi sesuatu yang punya nilai tambah supaya kita bisa pakai untuk mempermudah hidup kita. Dan ketika ada orang-orang yang menjadi peneliti, ahli-ahli biologi, ahli-ahli fisika dan menemukan semuanya itu, maka itu semua ada di dalam desain Allah. Tujuannya adalah untuk terjadi pemeliharaan alam semesta ini. Maka Martin Luther mengatakan begini, kita tidak bisa kemudian menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan itu yang sepertinya sederhana itu tidak berarti. Orang yang memerah susu, pada zamannya dia pakai kata itu, memerah susu. Orang yang kemudian membersihkan rumah. Oh, itu semuanya sangat penting dan sangat bernilai di hadapan Tuhan. Nah, saudara, pada waktu kita melihat ini, ya, kita lihat bahwa hari ini, budaya hari ini adalah budaya yang menjunjung tinggi orang yang punya penghasilan tinggi. Betul tidak? Ada orang yang berpikir, profesimu apa? Guru. Oh, kok cuma guru? Gitu kan? Profesimu apa? Oh, pegawai. Kok cuma pegawai? Apalagi hari ini. Hari ini
Saya tidak setuju sekali sebetulnya. Banyak seminar-seminar mengatakan kita harus menjadi entrepreneur, pengusaha. Seolah-olah orang yang menjadi pegawai atau bekerja kepada orang, itu nilainya lebih rendah daripada orang yang jadi entrepreneur atau pengusaha. Saudara, tapi kita lihat bukan begitu caranya Allah melihat. Pada waktu ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk mengerjakan sesuatu, bercocok tanam, dan dia menghasilkan tanaman yang bisa dimakan. Dan Tuhan juga menyediakan ada orang-orang yang bisa membawa hasil makanan itu menjadi sopir, naik truk, kemudian mengangkut hasil itu sampai ke tempat tertentu. Dan ada orang yang disebut dengan kuli pikul, begitu kan sebutannya. Dianggap kurang berarti pekerjaannya, tapi dia yang menurunkan dari truk sampai ke gudang. Dari gudang sampai ke toko, dia lakukan itu. Sehingga kita bisa membeli makanan dengan lebih mudah. Kalau hari ini orang berpikir bahwa pekerjaan dilihat, nilai pekerjaan dilihat dari betapa besarnya atau tingginya penghasilan yang dia peroleh, maka Tuhan tidak lihatnya begitu. Tuhan lihatnya bahwa setiap pekerjaan itu sesuatu yang bernilai bagi Tuhan. Kalau orang yang punya penghasilan sangat tinggi luar biasa, pertanyaannya adalah apakah dia akan bertani sendiri, bikin makanan sendiri, cocok tanam sendiri untuk dia bisa makan? Enggak bisa kan? Artinya adalah semua profesi yang Tuhan sediakan hari ini, sampai hari ini kita bisa hidup, itu semua adalah dalam rangka Tuhan memelihara hidup ini, dunia ini. Nah, saudara, itulah sebabnya pekerjaan kita ini sesuatu hal yang penting. Apapun pekerjaan kita. Mungkin kita merasa hari ini pekerjaan saya tidak terlalu berarti dibanding orang lain. Seringkali kita membandingkan dengan orang lain. Tapi ketika kita melihat dari kacamata Tuhan, ini yang Tuhan percayakan. Meskipun mungkin tidak seperti orang itu, tapi ini yang Tuhan percayakan. Dan saya akan kerjakan itu dengan baik, dengan penuh ucapan syukur sebagai pekerjaan yang Tuhan berikan untuk ambil bagian dalam keberlangsungan dunia ini. Dan kalau kita mungkin mengatakan penghasilanku gak cukup pekerjaan dari pekerjaan ini. Aku sudah banting tulang tapi tidak cukup. Bagaimana aku bisa mencintai pekerjaan ini? Saudara, Alkitab mengatakan setialah dalam perkara kecil. Nanti Tuhan akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Kalau hari ini Tuhan berikan pekerjaan kepada kita, kita menggerutu, kita tidak suka, kita benci, kita tidak melakukannya dengan baik. Bagaimana Tuhan akan memberikan hal yang lebih besar untuk kita kerjakan? Nah, saudara, hari ini kita poin yang pertama melihat bahwa pekerjaan kita ini berarti bagi Tuhan. Meskipun mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dinilai langsung secara ekonomi. Kalau orang jualan kan bisa tuh secara ekonomi, betul kan? Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dinilai secara ekonomi secara langsung. Misalnya ibu rumah tangga. Tapi keberadaan ibu rumah tangga itu sangat penting, apalagi kalau ada anak yang masih bertumbuh, bagaimana pentingnya seorang ibu rumah tangga menolong anak ini hidup di dalam takut akan Tuhan, mengenal hidup ini dan sebagainya, supaya mereka dididik dengan baik. Kita bisa mengatakan bahwa mungkin tidak ada sesuatu yang sepertinya pekerjaannya tidak ada nilai ekonomisnya. Saudara, ketika bencana alam terjadi, para volunteer sukarelawan dia terjun ke sana, di NGO atau LSM, lembaga-lembaga yang non-profit, di mana dia menerjunkan orang-orang untuk membantu di sana. Saudara, tidak ada nilai ekonomi langsung, tapi keberadaan dia, waduh, itu sangat berarti sekali. Karena ada orang-orang yang sebagai konselor, menolong orang yang trauma akibat gempa, akibat banjir, akibat bencana alam, menolong anak-anak itu bisa dipulihkan dari trauma-trauma itu. Jadi saudara, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita, itu sesuatu hal yang baik, yang berarti bagi Tuhan. Dan Tuhan ingin kita kerjakan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan kita adalah sarana untuk hidup bagi Tuhan. Nah, saudara, pada waktu kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kita juga dipanggil
untuk menyatakan kesaksian hidup kita, bagaimana kita hidup dipimpin oleh firman Tuhan, bukan hanya pada waktu kita di gereja, tapi lebih daripada itu karena waktu kita terbanyak adalah di dalam pekerjaan dan di rumah tangga, maka di dunia pekerjaan pun itu adalah merupakan kesempatan di mana kita hidup bagi Tuhan dengan nilai-nilai firman Tuhan yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Nah, saudara, hari ini ada budaya yang berkembang di mana bisa menekan orang sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Bahkan saya menjumpai juga ada orang-orang yang sebetulnya bisa membayar, tetapi sengaja dia mengulur waktu tidak membayar kepada orang lain, oleh karena dia merasa lebih menikmati itu, dan dia hitung-hitungan gimana bisa diputarkan gimana dulu untuk mendapatkan keuntungan lebih. Belum lagi perlakuan terhadap orang lain yang membuat orang lain bisa dipersalahkan dan kemudian untuk bisa mendapat pengakuan diri lebih di dalam pekerjaan kita. Nah, jadi keuntungan itu ditaruh di prioritas utama. Kemudian pengakuan diri ditaruh di tempat yang utama. Itu adalah budaya hari ini, di mana sampai menekan orang dan melakukan orang dengan tidak baik. Nah, saudara, di dalam dunia etika, itu ada istilah habitus moral. Ya. Nah, habitus ini merupakan sebetulnya istilah biologi, ya, yang mana di dalam dunia tanaman itu menunjuk kepada sebuah sifat dasar dari sebuah tanaman. Nah, kita tahu ada tanaman-tanaman yang bisa tinggi, ada tanaman yang tidak bisa tinggi. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sebutkan juga tentang habitus ini, ya, tapi terkait dengan konteks khotbah yang lain. Ya. Nah, di sekolah kita, di sekolah Tritunggal, yang gedung yang baru, itu ada satu tanaman yang namanya tanaman Lee Kuan Yew. Itu tanamannya bagus seperti tirai begitu ya. Nah, saudara, tanaman ini punya habitus tertentu, di mana pada waktu dia ditanam, dia punya kecenderungan ketika tumbuh, dia turun. Itu adalah habitusnya. Dia ditanam, dia tidak bisa naik seperti pohon mangga, pohon jambu, nggak bisa. Karena ini karakter dasarnya. Nah, habitus moral itu apa? Yaitu kebiasaan atau kecenderungan hati dan pikiran yang hanya melakukan sesuatu dengan cara yang adil dan jujur, serta penuh pertimbangan dan keadilan yang tidak diwajibkan sebetulnya oleh hukum, tetapi menciptakan sebuah lingkungan di mana orang-orang merasa mereka tidak digunakan sebagai alat, tapi mereka diperlakukan sebagai manusia. Saudara, inilah yang sebetulnya perlu untuk menjadi habitus kita sebagai orang-orang percaya, yang mana kita ingin supaya firman Tuhan itu masuk dan mengubah hidup kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, Paulus berkata kepada orang-orang di Roma, sebuah kota besar. Ya, dia katakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan hanya di gereja, tetapi hidup kita di dalam dunia ini. Dan di dalam ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu mengetahui kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi di dalam ayat yang kedua dikatakan, jangan kamu seperti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau dunia ini mengarah ke sini, tapi bagaimana firman Tuhan itu memperbaharui kita, mengubah kita, sampai kita memiliki cara berpikir dan kecenderungan hati yang berbeda dengan dunia ini. Saudara, seorang penulis bernama Tim Keller atau Timothy Keller, dia seorang pendeta di New York. Dia mengatakan bahwa ini adalah perlunya budaya tandingan. Kalau hari ini cenderung budaya manusia itu mengarah ke sana untuk menekan manusia
untuk memanfaatkan manusia demi diri sendiri. Tapi justru kita dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang dikasih oleh Allah untuk menciptakan budaya tandingan. Artinya apa? Betul dunia seperti ini, tapi dunia juga bisa melihat bahwa ada budaya yang lain. Yang hidup di antara orang-orang percaya, yang hidup di antara anak-anak Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mau hidup bagi Tuhan, yang menunjukkan cara dan perilaku yang berbeda di dalam mereka melakukan pekerjaannya. Saudara, itu adalah panggilan Tuhan sebetulnya di dalam kehidupan kita. Dan ini pekerjaan terkait dengan panggilan, yaitu bagaimana kita dipanggil di dalam dunia kita memiliki sebuah budaya yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, yang ketiga pekerjaan kita adalah sarana untuk hidup mempercayai Tuhan. Nah, hari ini saudara, boleh diakui juga bahwa dunia kita memiliki budaya bahwa ketika kita bekerja, maka kita perlu bekerja keras. Dan kalau kita sampai ada waktu luang yang kita tidak manfaatkan untuk memikirkan, mengembangkan pekerjaan, maka ada rasa bersalah bahwa kita masih belum sungguh-sungguh melakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan maksimal. Sehingga ada tuntutan untuk bagaimana semaksimal mungkin seluruh waktu kita gunakan untuk pekerjaan. Nah, itu baru kita sungguh-sungguh menunjukkan kita bekerja dengan serius, kita bekerja dengan baik. Ada seorang teman, dia bekerja di bidang MLM, ya. Kemudian dia katakan bahwa kalau hari ini mau sukses, harus ada yang dikorbankan. Bukan mengorbankan diri, tapi harus ada yang dikorbankan. Biasanya yang dikorbankan siapa? Keluarganya, betul? Tidak ada waktu lagi untuk keluarganya. Dan dengan alasan bahwa ini berusaha sedemikian rupa supaya sedapat mungkin sukses di usia muda dan kemudian bisa menikmati hidup. Nah, saudara, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang pekerjaan, apakah memang seperti itu? Saudara, di dalam Keluaran pasal 20, di dalam 10 perintah Allah, Tuhan mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Ada 7 hari di dalam penciptaan pun sama. Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari ke-6. Tapi kemudian hari ke-7 Tuhan katakan hari perhentian. Tuhan memerintahkan kepada orang Israel 6 hari engkau bekerja, tetapi hari yang ke-7 khususkanlah itu sebagai hari Sabat. Nah, saudara, hari Sabat orang berpikir itu hari Sabat hanya untuk Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan memberikan hari Sabat ini, sebetulnya bukan untuk Tuhan. Dalam arti ibadah kepada Tuhan saja. Enggak. Ibadah ada waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi tidak sepanjang hari. Tentu itu adalah waktu juga untuk beristirahat. Karena pada waktu itu pekerjaan juga banyak dilakukan di luar. Nah, kemudian juga waktu ketika di rumah, pasti waktu dengan keluarga. Artinya Tuhan ingin supaya kita ada waktu-waktu di mana waktu dengan keluarga, waktu dengan Tuhan, waktu istirahat itu sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Meskipun mungkin ada tuntutan yang sangat banyak di mana kita merasa ada begitu banyak masalah dalam pekerjaan kita sampai kita tidak bisa cukup waktu untuk mengerjakan semua itu. Tapi justru ini adalah satu kesempatan untuk kita mempercayai Tuhan. Nah, yang menarik adalah begini. Di dalam perjanjian lama itu bukan hanya hari Sabat, 6 hari, kemudian hari ke-7. Tapi ada tahun Sabat. Ada 6 tahun mereka bekerja, tapi tahun ke-7 mereka tidak boleh bekerja di ladang. Tidak boleh bercocok tanam. Mereka hanya boleh mengambil hasil tanaman yang tumbuh sendiri tahun itu. Nanti itu 7 tahun, tahun ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti 7 tahun kali 7, kan 49, kan? Itu nanti ada tahun Yobel, tahun ke-50. Di situ 2 tahun mereka tidak boleh bekerja. Hanya boleh mengambil hasil dari ladang yang tumbuh sendiri. Nah, di situ Tuhan bukan mengajarkan kemalasan, tapi Tuhan mengajarkan satu hal, yaitu bahwa ada saat-saat di mana kita perlu untuk mempercayai Tuhan. Lihatlah bahwa aku sanggup memelihara engkau meskipun ketika engkau tidak melakukan apapun, aku bisa melakukan itu untuk kamu.
Artinya apa? Bukan membuat kita malas, tapi artinya adalah sampai satu titik tertentu, kita tahu kita sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan semua masalah kita. Betul tidak? Sampai satu titik tertentu kita sudah tidak kuat. Maka itu kita perlu mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Minta Tuhan yang memberkati. Maka di dalam pengembangannya, Sabat ini bukan hanya Sabat dalam arti hari. Tapi Sabat dalam arti hati kita. Yaitu rest in the Lord. Yaitu istirahat di dalam Tuhan. Bukan rest in peace. Gitu kan, meninggalkan. Ini rest in the Lord. Artinya apa? Di tengah-tengah segala tuntutan pekerjaan, kita betul-betul punya hati yang bisa berserah penuh kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan sesuatu di luar apa yang sanggup untuk aku lakukan. Aku lakukan yang terbaik, tapi ada banyak hal yang di luar kemampuanku yang mana aku harus serahkan dan percayakan Tuhan bekerja. Aku tidak boleh korbankan keluargaku, aku tidak boleh korbankan kesehatanku, tapi aku bisa mempercayakan itu sepenuhnya kepada Tuhan di dalam batas-batas di mana aku sudah sungguh-sungguh melakukan. Saudara, ini yang sebetulnya Tuhan ingin di dalam hidup kita. Saya mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan banyak sekali di dalam pelayanan. Dulu saya bukan orang yang bicara bisa selancar ini, begitu ya. Ada orang yang jauh lebih lancar sebetulnya. Tapi dulu itu kalau ngomong gagap sekali. Saya kalau bicara gagap. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau mau saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya saya diberi kemampuan untuk bicara. Setidaknya orang yang mendengar itu bisa mengerti. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam pelayanan. Tapi ketika saya masuk di dalam dunia pekerjaan, di dalam marketplace, saya mengalami banyak sekali bagaimana Tuhan campur tangan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam hal-hal di mana tidak terpikir ada sesuatu terobosan. Ada hal kesulitan, Tuhan buka jalan keluar. Saudara, ada banyak hal di dalam hidup kita tidak bisa atasi sendiri. Justru Tuhan ingin kita memandang bahwa pekerjaan yang Tuhan percayakan itu adalah sesuatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kerjakan yang baik, kita ada kebutuhan, kita ada kesulitan, kita rest in the Lord. Kita betul-betul serahkan kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita belajar mempercayai Tuhan, maka kita pasti akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita di dalam melalui hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudara, biarlah renungan kita pada hari ini boleh menolong kita. Bahwa pekerjaan kita yang kita kerjakan setiap hari, yang mungkin hari ini mungkin kita tidak suka, tapi itu adalah sesuatu yang berarti bagi Tuhan. Apa yang kita kerjakan. Yang kedua, pekerjaan kita adalah sarana untuk kita hidup menyatakan bagaimana hidup bagi Tuhan di dalam dunia kerja. Hidup mentaati Tuhan di dalam dunia kerja. Supaya kita menciptakan budaya yang baru. Budaya dunia yang sudah rusak oleh dosa. Tuhan justru memilih kita, orang-orang yang sebetulnya berdosa. Tapi Tuhan ingin selamatkan kita, mengalami kasih-Nya. Supaya kita hidup bagi Tuhan dan membuat satu kehidupan dunia ini menjadi lebih baik melalui kita mentaati Dia. Dan yang ketiga, pekerjaan kita adalah sarana untuk kita hidup mempercayai Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan kita.